Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul fungsi. Dengan anggota yang pertama ada Margaret Puji Lestari Saragih, NIM 2023311176. Kemudian yang kedua ada Winnie Zahara Putri dengan NIM 20233186. Dan yang ketiga ada saya, Yasa Huda Anfazah dengan NIM 2023312554. Oke, apa itu fungsi? Definisi fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana dari A ke B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B disebut kodomain. Misalkan setiap X elemen A memiliki pasangan tepat 1, Y elemen B, maka himpunan Y elemen B disebut sebagai range, daerah hasil fungsi. Kemudian, misalkan A dan B himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Yang pertama, jika F adalah fungsi dari A ke B, kita menuliskannya menjadi F memetakan A ke B. Kemudian yang kedua, A disebut daerah asal domain dari F dan B disebut daerah hasil kodomain dari F. 3. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Yang keempat, kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Yang kelima, jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A dan A dinamakan prabayangan, pre-image dari B. Yang keenam, himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B. 7. Fungsi adalah relasi yang khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti bahwa jika A, B, F, dan A, C, F, maka B sama dengan C. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, di antaranya yang pertama adalah himpunan pasangan terurut seperti pada relasi, kemudian formula pengisian nilai atau assignment, contohnya fx sama dengan 2x tambah 10, maka fx sama dengan x2 dan fx sama dengan 1 per x. 3. Kata-kata, contohnya f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Yang keempat, dengan kode program atau source code. Berikut adalah contoh fungsi dan bukan fungsi. Pada tabel sebelah kiri, itu menunjukkan fungsi karena setiap anggota dari domain memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain. Kemudian pada tabel yang sebelah kanan, itu merupakan contoh bukan fungsi karena setiap domain ada yang memiliki lebih dari satu pasangan di kodomain, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sebuah fungsi. Kemudian jenis-jenis fungsi itu ada 3, yang pertama fungsi surjektif, yang kedua fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Yang pertama ada fungsi surjektif. Suatu fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi kepada jika dan hanya jika daerah hasil fungsi f sama dengan himpunan B. Contoh dalam diagram panah adalah yang seperti ada di gambar. A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, B yang beranggotakan A, B, C. Fungsi f memetakan A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut 1A, 2, C, 3, B, 4, C. Tampak bahwa daerah hasil fungsi f adalah RF ABC dan RFB. Maka fungsi f adalah fungsi surjektif atau fungsi untuk atau fungsi kepada. Fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi into atau fungsi ke dalam jika dan hanya jika daerah hasil fungsi f merupakan himpunan bagian murni dari himpunan B atau RF himpunan bagian B. Berikut adalah contoh soal. Fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi surjektif. Jika setiap anggota pada B mempunyai pasangan pada A dan anggota B boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Berdasarkan konsep tersebut,
Maka bisa disimpulkan bahwa diagram panah yang menunjukkan fungsi surjektif yaitu gambar 1 dan gambar 4. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Margaret Puji Lestari Saragi. Fungsi injektif. Fungsi F A memetakan B disebut fungsi injektif fungsi 1,1 jika dan hanya jika fungsi untuk tiap A1, A2 elemen A dan A1 tidak sama dengan A2 berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Nah, di sini contohnya seperti A 1 2 3 dan B A B C, maka A memetakan B dinyatakan dalam pasangan terurut F 1A 2B 3C. Tampak bahwa tiap anggota A dan yang berbeda mempunyai peta yang berbeda di B. Fungsi F adalah fungsi injektif atau 1,1. Contoh soalnya adalah manakah di antara berikut ini yang merupakan diagram panah yang menunjukkan fungsi injeksi? Jawabannya adalah A dan C, yaitu fungsi F A memetakan B disebut fungsi injeksi jika anggota B boleh tidak punya pasangan dan jika mempunyai pasangan maka harus hanya tepat satu pasangan. Berdasarkan konsep ini, bisa disimpulkan bahwa hanya gambar diagram panah A dan C yang menunjukkan fungsi injeksi. Fungsi bijektif. Fungsi F A memetakan B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi F sekaligus merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Contohnya A 1 2 3, B A B C, F A memetakan B dinyatakan dalam pasangan terurut 1A 2C 3B. Tampak bahwa fungsi F adalah fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Fungsi F adalah fungsi bijektif atau korespondensi 1,1. Contoh soalnya yaitu, manakah diagram panah berikut yang menunjukkan fungsi bijektif? Jawabannya adalah 2 dan 4. Fungsi F, A memetakan B, disebut fungsi korespondensi 1 ke 1 jika semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat 1-1. Tidak boleh lebih dan tidak boleh tanpa pasangan. Berdasarkan konsep ini, maka diagram panah yang menunjukkan fungsi bijektif yaitu gambar 2 dan 4. Fungsi inversi. 1. Jika F adalah fungsi berkoresponden 1,1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan invers dari F. 2. Balikan fungsi dilambangkan dengan F kurang 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Maka F kurang 1B sama dengan A jika FA sama dengan B. 3. Fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikkan, karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. 4. Sebuah fungsi dikatakan not invertible atau tidak dapat dibalikkan jika ia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena fungsi balikannya tidak ada. Nah, ini yang merupakan rumus fungsi inverse. Fungsi awal fx sama dengan ax tambah b. Fungsi inverse f inverse x sama dengan x kurang b per a. Fx sama fungsi awal fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Fungsi inverse f inverse x sama dengan min dx tambah b per cx kurang a. Fungsi awal fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka fungsi inverse f inverse x sama dengan minus b ditambah akar b kuadrat kurang 4 dikali c kurang x per 2a. Fungsi awal fx sama dengan a log cx. Fungsi inverse f inverse x sama dengan a pangkat x per c. Fungsi awal fx sama dengan a pangkat cx. Fungsi inverse sama dengan f inverse x sama dengan a log x pangkat 1 per c. Contoh soal yaitu tentukan f inverse x dari fx sama dengan 2x tambah 4. Jawabannya adalah fx sama dengan 2x tambah 4. Fx dikurang 4 sama dengan 2x. X sama dengan fx dikurang 4 per 2x. F inverse x sama dengan x kurang 4 per 2x. Pengertiannya itu, fungsi komposisi adalah gabungan antara dua atau lebih fungsi, sehingga membentuk fungsi baru.
Pada fungsi komposisi, berlaku proses substitusi suatu fungsi ke dalam fungsi yang lain. Misalkan, G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F bundaran G, adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F bundaran G kali A sama dengan F kali G kali A. Untuk contoh soalnya akan dibawakan oleh teman saya, Winnie Zahara Putri. Contoh soal, diketahui fx sama dengan x tambah 4, x sama dengan 3x min 6. A. Tentukan persamaan fungsi komposisi untuk f bundaran G, x. B. Tentukan persamaan fungsi komposisi untuk G bundaran f, x. Jawabannya A. Persamaan fungsi komposisi untuk f bundaran Gx dapat dicari dengan mendistribusikan Gx sama dengan 3x min 6 ke fx sama dengan x plus 4. Seperti f bundaran G x sama dengan f 3x min 6 sama dengan 3x min 6 plus 4. F bundaran G x sama dengan 3x min 2. B. Persamaan fungsi komposisi untuk G bundaran fx dapat dicari dengan mendistribusikan fx sama dengan x plus 4 ke gx sama dengan 3x min 6 seperti berikut. G bundaran f x sama dengan gx plus 4 sama dengan 3x plus 4 min 6. G bundaran f x sama dengan 3x plus 6. Beberapa fungsi khusus. 1. Fungsi Floor dan Caylingzi. 2. Fungsi modulo. 3. Fungsi faktorial. 4. Fungsi eksponensial. 5. Fungsi logaritmik. Fungsi Floor dan Caylingzi. Misalkan, X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi Floor dari X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Fungsi Caylingzi dari X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi Floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi Cayling membulatkan X ke atas. Fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A mod M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M. Fungsi faktorial. Dalam matematika, faktorial dari bilangan asli n adalah hasil perkalian antar bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial ditulis sebagai n faktorial dan disebut n faktorial. Sebagai contoh, 5 faktorial adalah bernilai 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Berikut beberapa daftar faktorial. 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 6, 4 faktorial sama dengan 24, 5 faktorial sama dengan 120, 6 faktorial sama dengan 720, 7 faktorial sama dengan 5040, 8 faktorial sama dengan 40.320, 9 faktorial sama dengan 362.880, 10 faktorial sama dengan 3.628.800. Definisi. Fungsi faktorial didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan n pi k sama dengan 1 untuk semua n
lebih besar sama dengan 1. Selain definisi tersebut, terdapat juga definisi secara rekursif yang didefinisikan untuk n lebih besar sama dengan 0. N faktorial sama dengan n min 1 faktorial untuk n lebih besar sama dengan 1. 1 untuk n sama dengan 0. Untuk n yang sangat besar, akan terlalu melelahkan untuk menghitung n faktorial menggunakan kedua definisi tersebut. Jika presisi tidak terlalu penting, pendekatan dari n faktorial bisa dihitung dengan menggunakan rumus Stirling atau n faktorial kira-kira sama dengan akar 2pi n pangkat n per konstanta n. Juga terdapat definisi analitik untuk faktorial yaitu menggunakan fungsi gamma. Gamma zeta sama dengan integral infinity 0 t min 1 konstanta min t dt atau n integral sama dengan gamma n plus 1. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Jika biasanya fungsi memiliki basis berupa variabel dan pangkat atau eksponen berupa konstanta, maka fungsi eksponensial adalah sebaliknya. Fungsi eksponensial memiliki basis berupa konstanta dan pangkat atau eksponen berupa variabel atau mengandung variabel, atau kombinasi antara konstanta dan variabel. Contoh soal, jika f(x) sama dengan 32x plus 4, maka berapakah nilai f min 2 plus 2f 0? Jawabannya, untuk mencari nilai fungsi untuk x sama dengan min 2 dan x sama dengan 0, f min 2 sama dengan 32 min 2 plus 4 sama dengan 3 min 4 plus 4 sama dengan 30 sama dengan 1. F0 sama dengan 32 0 plus 4, 30 plus 4 sama dengan 34 sama dengan 81. Jadi nilai F min 2 plus 2F 0 sama dengan 1 tambah 2, 81 sama dengan 163. A, N sama dengan 1, N sama dengan 0. A kali A kali A, N lebih besar dari 0. Untuk kasus berpangkat negatif, A min N sama dengan 1 per AN. Fungsi logaritmik. Fungsi logaritma adalah fungsi yang mengandung logaritma. Secara konsep, fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsi logaritma digunakan untuk menghitung taraf identitas bunyi, kadar asam, bunga majemuk, dan masih banyak lagi. Fungsi logaritmik berbentuk y sama dengan a log x sama dengan ay. Fungsi rekursi. Fungsi f dikatakan fungsi rekursi jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Contohnya, n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali kali n min 1 x, n sama dengan n min 1 faktorial xn. N faktorial sama dengan 1, n sama dengan 0. N x n min 1 faktorial, n lebih dari 0. Fungsi rekursi disusun oleh dua bagian. Yang pertama basis, yang kedua recurrence. Bagian yang basis yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini sekaligus menghentikan definisi rekursif. Sedangkan recurrence, bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri.
Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Contoh definisi rekursif dari faktorial. A basis n faktorial sama dengan 1 jika n sama dengan 0. B recurrence. N faktorial sama dengan nx, n-1 faktorial jika n lebih besar dari 0. 5 faktorial dihitung dengan langkah-langkah berikut. 1. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial. Recurrence. 2. 4 faktorial sama dengan 4x 3 faktorial. 3. 3 faktorial sama dengan 3x 2 faktorial. 4. 2 faktorial sama dengan 2x 1 faktorial. 6. 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorials. 6. 0 faktorial sama dengan 1. 6. 0 faktorial sama dengan 1. 5. 1 faktorial sama dengan 1x 0 faktorial sama dengan 1x 1 sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 2x1 faktorial sama dengan 2x1 sama dengan 2. 3. 3 faktorial sama dengan 3x2 faktorial sama dengan 3 x2 sama dengan 6. 4 faktorial sama dengan 4x3 faktorial 4x6 sama dengan 24. 5 faktorial sama dengan 5, x4 faktorial sama dengan 5x24 sama dengan 120. Berikut adalah contoh-contoh fungsi rekursif lainnya. 1. Fx sama dengan himpunan dari 0, x sama dengan 0. 2f x-1 plus s pangkat 2 x pertidaksamaan 0. 2. Fungsi Chebyshev. T nx sama dengan himpunan dari 1 n sama dengan 0 x n sama dengan 1 2x t n-1 x kurang t n-2 x n lebih dari 1. Fungsi Fibonacci. Fn sama dengan himpunan dari 0 n sama dengan 0, 1 n sama dengan 1. Fn-1 plus Fn-2 n lebih besar dari 1. Sekian untuk presentasi dari materi kelompok kami. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi relasi, akan dilanjutkan oleh kelompok 10. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Igede Rudi Pradnyana, Kadek Angga Wiratama, dan Pandi Putu Angga. Kami di sini akan membawakan materi matematika diskrit, yaitu relasi. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu ada definisinya, bagian-bagian relasi, jenis, sifat, beserta contoh-contohnya. Oke, pertama, apa itu relasi? Relasi dalam matematika diskrit adalah hubungan yang menghubungkan elemen-elemen dari satu himpunan ke elemen-elemen dari himpunan lain. Oke, relasi dapat menunjukkan berbagai hubungan, seperti menghubungkan mahasiswa dengan mata kuliah yang mereka ambil. Lebih besar dari, menghubungkan bilangan dengan bilangan lain yang lebih besar. Adalah saudara kandung. Menghubungkan orang-orang yang memiliki orang tua yang sama. Ada yang kesamaan gitu maksudnya. Oke, bagian-bagian dari relasi. Ada himpunan domain, ada range, ada terurut. Himpunan range dan pasangan terurut. Himpunan domain itu apa sih? Nah, itu tuh himpunan yang membuat elemen-elemen awal hubungan. Contohnya yang kayak mengambil tadi. A adalah kelompok mahasiswa informatika, yang artinya si A itu mengambil jurusan informatika. Yang kedua ada himpunan range. Himpunan ini yang memuat elemen-elemen
yang memiliki tujuan hubungan itu. Contohnya kayak mengambil tadi, si B adalah kelompok mata kuliah. Jadi itu yang diambil gitu. Yang terakhir ada pasangan terurut, kombinasi elemen dari A dan B yang menunjukkan hubungan dalam contoh mengambil tadi. Contohnya Budi algoritma, itu dia terurut, artinya Budi mengambil mata kuliah algoritma. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis relasi. Ada relasi biner, ada relasi unary dan ternary. Yang biner itu relasi yang menghubungkan dua elemen, contohnya mengambil dan lebih besar dari. Yang kedua, relasi yang menghubungkan elemen dengan dirinya sendiri, contohnya lebih besar dari sama dengan. Yang ketiga, ini jenis relasi yang terakhir, relasi yang menghubungkan tiga elemen, contohnya lebih suka daripada. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat relasi. Relasi memiliki tiga sifat di sini yang kami bahas. Yang pertama ada sifat reflektif. Ada sifat refleksif. Artinya setiap elemen di A terhubung dengan dirinya sendiri. Contohnya lebih besar dari sama dengan. Yang kedua simetrik. Jika A terhubung dengan B, maka B terhubung dengan A. Contohnya adalah teman. Yang tiga ada transitif. Jika A terhubung dengan B dan B terhubung dengan C, maka A terhubung dengan C. Contohnya lebih besar dari. Oke, yang materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Adik Angga. Representasi relasi. Yang pertama, representasi relasi dengan diagram panah. Di sini ada contoh domainnya yaitu Andi, Beni, dan Caca. Kemudian ada kodomainnya yaitu TI3I2, TI4I2, TI23I. Relasinya yaitu Andi dan TI3I2, Andi dengan TI4I2, dan seterusnya. Yang kedua ada representasi relasi dengan tabel. Kemudian ada representasi relasi dengan graf berarah. Graf berarah tidak digunakan untuk mempresentasikan relasi dari satu himpunan ke himpunan lain. Setiap himpunan direpresentasikan oleh simpul atau titik. Setiap pasangan terurut direpresentasikan oleh busur atau panah. Busur berarah dari simpul asal atau initial vertex ke simpul tujuan atau terminal vertex. Contohnya di sini 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 4, dan seterusnya. Mengkombinasikan relasi. Relasi biner ibarat pasangan terurut yang menghubungkan dua himpunan. Relasi ini dapat dioperasikan untuk menghasilkan relasi baru, seperti irisan relasi, yaitu menemukan pasangan yang sama-sama terdapat di dua relasi. Kemudian gabungan relasi, yaitu menggabungkan semua pasangan dari dua relasi. Selisih relasi, yaitu menemukan pasangan yang hanya terdapat di satu relasi. Beda setangkup relasi, yaitu menemukan pasangan yang hanya terdapat di satu relasi dan tidak di relasi lainnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Gaga. Representasi relasi. Yang pertama, representasi relasi dengan diagram panah. Di sini ada contoh domainnya yaitu Andi, Beni, dan Caca. Kemudian ada kodomainnya yaitu TI3I2, TI4I2, TI23I.
relasinya yaitu Andi dan TI3I2, Andi dengan TI4I2, dan seterusnya. Yang kedua ada representasi relasi dengan tabel. Kemudian ada representasi relasi dengan graf berarah. Graf berarah tidak digunakan untuk mempresentasikan relasi dari satu himpunan ke himpunan lain. Setiap himpunan direpresentasikan oleh simpul atau titik. Setiap pasangan terurut direpresentasikan oleh busur atau panah. Busur berarah dari simpul asal atau initial vertex ke simpul tujuan atau terminal vertex. Contohnya di sini 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 4, dan seterusnya. Mengkombinasikan relasi. Relasi biner ibarat pasangan terurut yang menghubungkan dua himpunan. Relasi ini dapat dioperasikan untuk menghasilkan relasi baru, seperti irisan relasi, yaitu menemukan pasangan yang sama-sama terdapat di dua relasi. Kemudian gabungan relasi, yaitu menggabungkan semua pasangan dari dua relasi. Selisih relasi, yaitu menemukan pasangan yang hanya terdapat di satu relasi. Beda setangkup relasi, yaitu menemukan pasangan yang hanya terdapat di satu relasi dan tidak di relasi lainnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Gaga. Komposisi relasi. Komposisi R besar dan S besar dinarasikan dengan S. R adalah relasi dari A besar ke C besar yang didefinisikan sebagai berikut. S besar R besar sama dengan dalam kurung A, C terdapat B elemen B besar, sehingga A kecil B kecil elemen R besar dan B kecil elemen S besar. Dengan kata lain, untuk setiap elemen A kecil di A besar dan C kecil di C besar, A, C elemen SR jika hanya terdapat elemen B kecil di B besar, maka A kecil, B kecil dan elemen R besar dan B kecil elemen S besar. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan ABC, dan C sama dengan X, Y, Z. Relasi R besar dari A besar ke B besar R besar sama dengan 1A kecil, 2A kecil, 2B kecil, 3C kecil. Relasi S dari B ke C, S sama dengan AX, AY, dan BZ. Maka komposisi SR adalah relasi dari AC, SOR, 1X, 1Y, 2Z, 3Z. Penjelasan. 1X elemen SR terdapat B kecil, maka 1A elemen R dan AX elemen S. 1Y elemen SR karena terdapat B sama dengan A, maka 1A elemen R dan AY elemen S. 2Z elemen SR karena terdapat B sama dengan B, maka 2B elemen R dan B, Z elemen S. 3Z elemen SR karena terdapat B sama dengan C, maka 3C elemen R dan CZ elemen S. Relasi N-ARI, relasi biner menghubungkan dua himpunan.
Contohnya relasi suka menghubungkan himpunan orang dan himpunan makanan. Orang A suka makanan B dipresentasikan sebagai A-B. Relasi N-ARI menghubungkan lebih dari 2 himpunan. Contohnya relasi mengajar menghubungkan 3 himpunan, orang, mata pelajaran, dan kelas. Orang A mengajar mata pelajaran B di kelas C dipresentasikan sebagai A, B, C. Contoh relasi N-ARI, relasi Turner memiliki anak menghubungkan 3 himpunan, orang tua, anak, dan tanggal lahir. Relasi Quartner mengikuti turnamen menghubungkan 4 himpunan, pemain, tim, turnamen, dan tanggal. Misalkan NIM 2023-31-178, 2023-31-118, 2023-31-176, 2023-31-254. Nama Asep Ujang Udin Aceng. Matkul Algoritma Statistik Multimedia Agama. Nilai A, B, C, D, E. Relasi MHS terdiri dari 5 tupel. NIM nama matkul nilai. MHS NIM dikali nama dikali matkul dikali nilai.